Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Kembali berjumpa dengan saya Hersbun Arif dari Forum News Network. Pasti sampai sekarang ini masih banyak yang penasaran dan percaya nggak percaya gitu. Apakah benar akhirnya PKS itu meninggalkan Anies Baswedan dan bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju ya, yang kemudian disebut sebagai Koalisi Indonesia Maju Plus. Nah, ini sekarang PKS mulai mengakui bahwa mereka itu benar, udah mulai membuka opsi gabung dengan Koalisi Indonesia Maju. Dan katanya sih keputusan itu diambil setelah opsi untuk mendukung Anies Baswedan itu mentok. Ya, jadi karena mentok dukung Anies Baswedan, sekarang ada tawaran dari Koalisi Indonesia Maju. Ah, ini kelihatannya begitu yang bisa kita simpulkan. Pernyataan ini disampaikan oleh juru bicara PKS Muhammad Khalid. Dan ini saya kira jadi pengakuan terbuka yang pertama setelah dua partai koalisi perubahan yang lainnya, yakni Nasdem dan PKB itu juga akan bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju. Sesungguhnya yang menyatakan bahwa secara terbuka kalau mereka itu akan meninggalkan Anies dan kemudian bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju itu PKB. Ini disampaikan oleh Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid. Jadi karena mau gabung dengan Kim, ya opsi dukung Anies itu batal. Tapi kalau Nasdem sebenarnya jauh sebelum menyatakan mengusung Anies kembali di Jakarta, malah Nasdem lebih awal sebenarnya menyatakan akan bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju di pemerintahan Prabowo Gibran. Tapi kan pada waktu itu tidak ada pernyataan batal dukung Anies, malah paling belakangan kan tanggal 22 Juli kemarin mereka menyatakan memberikan mandat untuk Pilgub Jakarta kepada Anies Baswedan. Nah, kemudian kenapa muncul dugaan bahwa Nasdem itu juga akan meninggalkan Anies itu kan sinyalnya datang dari Bendahara Umum Partai Nasdem Ahmad Saroni. Saroni waktu itu menyatakan benar bahwa Anies itu sudah diberi rekomendasi walaupun dia sendiri mengaku belum melihat surat rekomendasinya, tetapi kata dia walaupun sudah diberi rekomendasi belum tentu didaftarkan. Itu artinya sama aja dengan batal gitu ya. Ini kalau Nasdem ya kaget nggak mengagetkan, kejut tidak terlalu mengejutkan lah begitu kan kalau kita lihat kita ke belakang kan di antara semua partai koalisi perubahan itu yang paling awal mengucapkan selamat terpilihnya Prabowo Gibran itu adalah Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh ya. Ini kan dia mengucapkan setelah KPU mengumumkan hasil penghitungan suara Pilpres 2024, ya walaupun waktu itu belum resmi dan masih ada tahapan gugatan di Mahkamah Konstitusi. Tapi Surya Paloh sudah mengucapkan selamat dan kemudian Prabowo gerak cepat ya, pada waktu itu langsung dia mendatangi gedung Nasdem, gedung DPP Nasdem di Nasdem Tower dan mengucapkan terima kasih kepada Surya Paloh. Dan ketika ditanya oleh wartawan apakah dia mengajak Nasdem untuk bergabung dalam kabinet, ya dia menyatakan sejak dulu memang sudah diajak sebenarnya Nasdem itu untuk gabung. Jadi artinya memang sudah ada komitmen semacam itu dan tidak lama kemudian kan kita tahu Surya Paloh juga mendatangi Prabowo di kediaman resminya di Jalan Kertanegara 4 Jakarta. Dan disitulah Surya Paloh kembali menegaskan bahwa Nasdem itu mendukung pemerintahnya Prabowo Gibran. Artinya mereka juga akan masuk kabinet. Hanya saja yang tadi saya sebut, kok yang mengejutkan juga ternyata dia tetap mengusung atau memberikan rekomendasi kepada Anies Baswedan. Gitu. Nah soal pernyataan Muhammad Khalid ini saya baca di CNN ya. Ditulisnya begini, Dewan Pimpinan Pusat PKS mulai membuka opsi untuk bergabung dengan Koalisi Maju atau KIM yang akan mengusung Ridwan Kamil di pemilihan gubernur Jakarta 2024. Sebenarnya ini lebih baik kita sebut pemilihan gubernur DKI Jakarta ya karena kepresnya untuk pindah ke IKN kan belum ditandatangani oleh Presiden. Juru bicara PKS Muhammad Khalid berkata bahwa opsi itu kini sedang dikaji oleh pimpinan pusat partainya. Langkah itu dilakukan setelah usulan untuk mengusung Anies belum memenuhi syarat pencalonan kursi DPRD. Salah satu opsi komunikasi tersebut adalah membangun komunikasi politik dengan Kim di mana RK sebagai calon definitif mereka saat ini. Opsi ini sedang dikaji oleh pimpinan PKS. Khalid menjelaskan peluang untuk bergabung dengan Kim Plus sebetulnya menjadi opsi kedua. Semula katanya partainya telah berkomitmen untuk mengusung Anies dan telah memberikannya karpet merah dengan berpasangan dengan kader mereka yakni Muhammad Sohibul Iman.
Keinginan PKS untuk mengusung kadernya, kata Khalid, ya sebagai hal wajar sebab mereka menjadi pemenang pemilu legislatif di DKI. Oleh karena itu, PKS kemudian memberikan tenggat waktu 40 hari kepada Anies untuk memenuhi syarat pencalonan 22 kursi di DPRD sejak tanggal 25 Juni lalu. Ini maksudnya karena kursi dari PKS itu kan hanya 18 kursi, jadi masih kurang 4 kursi dan Anies yang ditugaskan untuk mencari tambahan kursi itu. Mas Anies sudah diberi karpet merah dengan memperoleh 18 kursi PKS. Bahkan Presiden PKS Ahmad Saihu sampai turun gunung mencari mitra koalisi buat Mas Anies agar bisa memenuhi kekurangan kursi tersebut, itu kata Khalid. Ini memang pada waktu menyampaikan sambutan di harlahnya PKB, pada waktu itu juga Saihu menyampaikan pantun begitu untuk Caimin dan berharap agar mereka tetap berkoalisi di pilkada di Jakarta. Namun hingga tenggat akhir yang jatuh 4 Agustus lalu, syarat tersebut belum juga terpenuhi oleh Anies. Karena itu Khalid bilang PKS kini mulai mempertimbangkan opsi lain dengan membuka komunikasi dengan semua pihak terutama Kim. Jadi komunikasi dengan semua pihak itu kata Khalid agar ada kepastian bahwa PKS bisa ikut berkontestasi di pilkada. Sekarang ini kalau kata Khalid memang pihaknya masih memiliki dua opsi. Pertama memastikan Anies Sohibul aman, Anies Sohibul itu yang singkat aman itu berlayar. Kedua, membuka opsi lain dengan Kim jika opsi pertama tidak bisa dilakukan. Nah, menurut Khalid, baik opsi pertama maupun opsi kedua, mereka tetap menargetkan agar kadernya itu masuk, maju gitu, baik sebagai calon gubernur maupun calon wakil gubernur. Soal mentoknya Anies untuk mendapatkan calon ini tampaknya berkaitan dengan sikap PKB. Itu yang paling terasa. Nah, tapi kita belum tahu bagaimana dengan Nasdem, karena Nasdem kan pada waktu itu menyatakan tidak memberi syarat apapun kepada Anies Baswedan dan siapa calon wakil gubernurnya dipersilahkan. Waktu itu Nasdem menyatakan begitu, bahkan malah cara bercanda mereka menyatakan bahwa Anies dilarang untuk menggandeng kader Nasdem untuk menjadi calon wakilnya. Ini barangkali berkaitan dengan faktor elektabilitas dan juga bagaimana agar dapat partner koalisi. PKB yang sebenarnya sejak awal itu diperkirakan akan langsung setuju dengan PKS, itu ternyata mereka menolak ketika PKS memasang harga mati sebagai syarat dukungan kalau mau berkoalisi dengan PKS ya harus pasangan Anies dengan Sohibul Iman atau aman begitu. Tadinya PKB itu merespon secara positif ya. Jadi ini waktu itu udah selesai nih PKB dan PKS. Melalui wakil sekjen DPP PKB Saiful Huda, PKB menyatakan tidak keberatan untuk mengusung pasangan aman ini, Anies Sohibul Iman ini. Syaratnya Anies tidak jadi kader PKS. Tetapi sikap PKB itu kemudian berubah setelah ketua umumnya, yakni Muhaimin Iskandar itu pulang dari ibadah haji, sekaligus dia akan menjadi ketua tim pengawas ibadah haji. Muhaimin menyatakan belum ada niat untuk memasangkan Anies dengan Sohibul. Nah, dari sini saja udah mulai ketegangan muncul ya. PKB itu bahkan kemudian malah mencoba mencari koalisi lain di luar PKS gitu, karena kelihatannya PKS ini sudah harga mati, karena seperti dikatakan oleh Presiden PKS Ahmad Saihu, syaratnya kalau Anies mau diusung oleh PKS harus berpasangan dengan Sohibul Iman begitu ya. Pada waktu itu PKB malah menjajaki koalisi dengan PDIP dan menginginkan agar Anies Baswedan itu dipasangkan dengan kader PDIP, yakni mantan Panglima TNI Andika Perkasa. Dan keinginan PKB ini seperti gayung bersambut, karena PDIP juga tidak mungkin sendirian mengusung calonnya di Jakarta karena mereka hanya mendapatkan 15 kursi. Dan lebih parah lagi kan PDIP ini nggak punya partner koalisi ya, karena kalau kita kembali kepada kontestasi Pilpres kemarin kan di koalisi 03 yang dipimpin oleh PDIP itu yang mengusung Ganjar dan Mahfud itu hanya ada 3 partai, PDIP, Perindo, dan P3. Nah, 2 partai partner dari PDIP itu perolehan kursinya di DPRD DKI Jakarta hanya masing-masing 1 kursi. Jadi nggak cukup kalau digabungkan juga 3 kursi ini, mantan koalisi 03 untuk maju ke pilkada itu nggak cukup pilkada di Jakarta. Beda dengan koalisi perubahan ini, karena koalisi perubahan itu 3 partainya ini PKS, Nasdem, dan PKB semua kursinya itu melompat, meledak, melesat gitu ya, karena mendukung Anies di Pilpres kemarin. Nasdem suaranya naik dari 74 ke 14, PKS juga naik sekarang jadi pemenang pemilu legislatif di Jakarta, dan PKB juga naik 2 kali lipat dari 10 kursi menjadi
10 kursi. Peta ini mulai berubah ketika ada dua sebenarnya yang bisa jadi indikasi perubahan-perubahan itu. Yang pertama ketika setelah Dasko, Ketua Harian Pengurus Harian Partai Gerindra mengatakan bahwa mereka itu firm akan maju di Pilkada Jakarta dan ini namanya kata dia tidak yang koalisinya tidak hanya Kim tapi Kim Plus. Akan ada tambahan parpol lain di luar Koalisi Indonesia Maju dan jumlahnya pada waktu itu lebih dari satu. Orang kemudian menduga-duga dengan siapa nih? Nasdem dan PKB karena mereka ini sudah gabung kabinet atau PKS. Kenapa dugaan menjadi dengan PKS ini? Ini faktor yang kedua ini yang saya sebut tadi selain Dasko tadi. Karena PKS itu akhirnya itu ikut mendukung Bobi Nasution di Pilkada Sumatera Utara. Sebelumnya ini kan Bobi Nasution itu sudah diusung oleh partai gabungan partai yang disebut super koalisi. Semua partai politik yang ada, yakni Koalisi Indonesia Maju itu plus dari juga 03 karena P3 juga ikut mengusung Bobi. Nah, terus kemudian ditambah dari Koalisi Perubahan, ada Nasdem yang lebih dulu dan kemudian disusul oleh PKB. Dan waktu itu diperkirakan sebenarnya PKS akan berkoalisi dengan PDIP di sana di Sumatera Utara untuk melawan Bobi. Tadinya PKS itu sudah sempat menyatakan mendukung Bobi, tapi kemudian diralat oleh Ahmad Saihu dan belakangan kemudian akhirnya dinyatakan bahwa mereka memutuskan untuk mendukung Bobi dan itu tanpa kompensasi, artinya mendapatkan posisi sebagai wakil gubernur. Dari sini saja kemudian publik sudah mulai mencium ini ada perubahan sikap ini pada PKS gitu. Karena bagaimanapun juga kan PKS ini selama ini adalah partai yang paling konsisten melawan Presiden Jokowi. Pada Pilpres 2014, pada Pilpres 2019, bahkan ini terjadi lagi pada Pilpres 2024 kendati calon yang mereka usung yakni Prabowo itu sudah lebih dulu bergabung dengan Jokowi pasca Pilpres 2019. Jadi PKS pada waktu itu ditinggalkan oleh Prabowo dan Sandiaga Uno di luar kabinet. Nah, ketika kemudian Prabowo berpasangan dengan Gibran, putra Pak Jokowi, mereka juga kemudian memilih mengusung Anies. Jadi dari sini sebenarnya orang melihat nggak akan ketemu nih chemistry-nya antara PKS dengan Jokowi. Tapi kemudian jadi orang terkejut kok tiba-tiba mendukung Bobi. Jadi kalau kemudian mendukung Bobi, yang mereka pasti juga akan keberatan kalau mengusung Kaisang, katakanlah begitu. Karena saya sendiri nggak yakin kalau kemudian PKS itu akan dipilih jadi calon wakil gubernur berpasangan Ridwan Kamil. Yang sangat mungkin ya pasti Kaisang gitu. Nanti kita bahas argumennya. Tak lama kemudian Golkar itu memberikan mandat kepada Deddy Mulyadi. Ini kader Partai Gerindra untuk menjadi calon gubernur di Jawa Barat. Padahal tadinya kan kita tahu bahwa sebenarnya Golkar itu kader Golkar yakni Ridwan Kamil kan sudah diminta bolak-balik untuk maju menjadi calon gubernur di Jakarta. Tapi baik Ridwan Kamil maupun Golkar itu menolak dengan alasan ya surveinya itu kalah jauh dibandingkan dengan Anies, bahkan juga dibandingkan dengan Ahok. Nah, kalau tiba-tiba sekarang Golkar dan Ridwan Kamil itu akhirnya berani maju di Jakarta, ini yang disebut dengan RK itu OTW ke Jakarta, padahal ini kalau di Anies tetap ada di situ dia dipastikan kalah, ya ini berarti kan faktor Anies ini sudah tidak lagi ada di situ. Jadi faktor Anies itu sudah disingkirkan. Dengan begitu Ridwan Kamil bisa melenggang di Jakarta. Itu kalkulasi politiknya mengapa kemudian ini muncul analisis bahwa PKS juga bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju dan Anies berarti disingkirkan atau dijegal gitu istilahnya. Nah, seperti saya sebut kemudian kan muncul wacana memasangkan Ridwan Kamil dengan Saihu dan kemudian Kaisang yang tadinya itu diperkirakan tidak akan jadi ikut pilkada karena dia sudah menyatakan mau menemani istrinya berangkat melanjutkan sekolah ke Amerika Serikat dan ini keberangkatannya pada bulan Agustus ini dan kemudian tiket PSI di Jawa Tengah diserahkan kepada Komjen Ahmad Lutfi, salah satu kandidat gubernur yang diusung oleh Gerindra. Artinya ya pada waktu itu orang menduga-duga dia batal ikut pilkada, tapi tiba-tiba dia berapa hari lalu menyatakan dia siap ikut pilkada Jakarta, bahkan dia menyatakan lawan dengan Anies berani, lawan dengan RK berani. Saya kira nggak mungkin lah dia melawan RK ya. Kalau dengan Anies berani karena Anies dia tahu tidak jadi dapat tiket gitu. Kalau dengan
RK, ya dia kemungkinan dia akan dipasangkan sebagai calon wakil gubernurnya. Menurut saya semua upaya begini ini upaya Partai Koalisi Indonesia Maju, membujuk partai-partai koalisi perubahan termasuk PKS itu, ya semua itu dalam rangka kepentingan selain menggagalkan Anies, pasti juga ada kepentingan dari dinasti keluarga Jokowi. Karena itu menurut saya kemudian muncul bukan wacananya, bukan RK Saihu, tapi RK Kaisang. Karena bagi PKS saya kira kalau kemudian mereka itu kompensasinya masuk kabinet tanpa mendapatkan posisi sebagai wakil gubernur, ya nggak ada masalah. Tapi kalau dapat posisi wakil gubernur kemudian masuk kabinet, ya untung gede, untung besar ini PKS gitu. Jadi wajar kalau kemudian muncul dugaan PKS ini juga sudah deal dengan Koalisi Indonesia Maju menyusul Nasdem dan PKB. Nah, bagaimana dengan di Jakarta ini? Saya menduga ini kalau kemudian PKS jadi bergabung, sama ini skenario seperti di Sumatera Utara. Ini Kim Plus, ini sebenarnya saya sebut Kim Plus yang paling awal itu di Sumatera Utara, dan di sana PKS tidak dapat jatah sebagai wakil gubernur. Kemudian di Jakarta juga sama gitu. Benarkah seperti itu? Relawan Anies ini masih pede bahwa Partai Perubahan solid. Tapi kemarin itu kan ada relawan-relawan dari Anies yang tergabung dalam Ubah Bareng. Ini yang jadi tim motor dalam gerakan-gerakan desak Anies, dalam acara-acara desak Anies itu kan datang ke DPP PKS bawa roti buaya dan juga bir peletok. Ini saya kira ini dalam upaya mengajuk hati dari PKS untuk jangan melupakan kesetiaan mereka bersama dengan Anies gitu ya. Dan kemudian juga ada perkembangan terbaru, PKB melalui Jazilul Fawait menyatakan bahwa soal mereka itu bergabung dengan Kim itu masih wacana, katanya duduk saja belum. Jadi kata dia, bagaimana duduk aja belum kok sudah dinyatakan membantah mau menjegal Anies Baswedan. Kalau saya punya dugaan kenapa kemudian tiba-tiba PKB itu berbalik arah dan kemudian membatalkan rencananya mengusung Anies ini berkaitan dengan adanya dinamika perseteruan antara PBNU dengan PKB yang belakangan ini memanas gitu ya. Dan PKB pasti mau tidak mau, ya dia harus, kalau mau aman dia harus masuk kabinet. Dan kalau sekarang kemudian syaratnya masuk kabinet itu ditambah tidak boleh mengusung Anies, saya kira itu akan tetap jadi opsi pilihan yang akan dipilih oleh PKB ya. Karena kalau mengusung Anies Baswedan, benar ini merupakan keuntungan, mereka akan dapat kotel efek dan kemungkinan pada Pilpres 2029 nanti masih kembali bisa mengusung Anies. Tetapi kan itu masih nanti gitu ya. Tapi kalau sekarang ini, kalau kemudian mereka tetap ngotot untuk mendukung Anies dan kemudian konsekuensinya mereka tidak jadi masuk ke kabinet, ya mereka ini berbahaya karena PBNU bisa leluasa untuk mendongkel Muhaimin. Tapi kalau Muhaimin ada di kabinet dan apalagi kemudian PKB dapat jatah Menteri Agama, ini pasti Yahya Stakuf dan Saifullah Yusuf nggak berkutik, nggak bisa lagi ngutik-ngutik Muhaimin dan PKB gitu ya. Nah, balik kalau PKS, kemudian bagaimana PKS? Kalau mereka menyatakan sudah mentok dan membuka peluang gabung dengan Kim, apalagi dong namanya kalau nggak jegal Anies. Atau kalau nggak mau disebut jegal, tidak mendukung lagi Anies, dan artinya Anies itu batal mendapatkan tiket. Saya Arif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.